Haleluya. Kami datang kepadamu ya Bapa Yahweh, menghadap hadirat-Mu yang kudus pada saat ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, mengurapi setiap pribadi lepas pribadi kami ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang beribadah kepadamu saat ini ya Bapa, baik melalui YouTube, streaming maupun radio Surya Kebenaran Tuhan. Engkau memberkati setiap kami semuanya, berikan kami urapan yang sama ya Bapa, supaya di dalam kami mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Kami semua beroleh pengertian yang dari Engkau. Engkau memberikan kami juga urapan ya Bapa, sehingga kami juga memperoleh kemampuan supaya kami bisa memahami dan bisa menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yahweh. Terima kasih ya Bapa, kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa jahat, roh-roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman pada saat ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masias. Kami serahkan segenap hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu ya Bapa. Karena kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami siap Engkau bentuk, kami siap Engkau berkati melalui firman-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah setiap kata yang keluar dari hamba-Mu adalah firman yang datangnya dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masias kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Puji Bapa Yahweh, puji Tuhan kalau pada saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Bapa Yahweh, kita masih bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang pada malam hari ini, yang pada saat ini mendengarkan firman, kiranya kita semuanya diberi kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan hari ini saya beri judul Harapan di dalam Tuhan. Untuk mendasari firman Tuhan pada hari ini, kita baca bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ayat yang tidak asing bagi kita, mungkin juga Bapak Ibu Saudara sudah hafal ya, tapi kita akan bersama-sama kembali baca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau kita perhatikan hari-hari ini Saudara, sepertinya kita melihat hari-hari yang kita lalui beberapa waktu ke belakang ini, sepertinya kurang baik Saudara. Keadaannya sepertinya tidak baik. Kalau kita mendengar pengumuman, mungkin di kampung kita ya Saudara, ada toa pengumuman, biasanya kita mendengarkan pengumuman untuk mengadakan kerja bakti bersama, ataupun juga ada posyandu, ada hal-hal penting yang lain, dan sesekali ada pengumuman ketika ada warga yang meninggal. Tetapi apa yang kita dengar saat-saat ini, belakangan ini Saudara, Saudara tahu jawabannya, berbeda dari sebelum-sebelumnya apa yang kita dengar. Juga kalau kita melihat status ya Saudara di WhatsApp, di Facebook Saudara, kita melihat banyak orang-orang merasa kehilangan. Baik keluarganya, saudaranya, temannya, banyak orang kehilangan. Dan mereka tidak hanya kehilangan orang-orang yang lebih dewasa atau sudah tua ya Saudara, tetapi mereka kehilangan teman-teman atau kerabatnya yang masih muda juga banyak sekali. Saya ini memiliki grup ya, saya menjadi anggota grup SD, SMA, SMA dan juga kuliah. Waktu saya kuliah dulu, saya masuk di dalam grup-grup ini Saudara. Dan beberapa hari ini ke belakang Saudara, banyak anggota grup yang meninggalkan grup, keluar dari grup untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh,
Dan kalau saat ini kita beribadah seperti ini, karena pemerintah juga sedang melakukan PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Mengapa kebijakan ini diambil, saudara? Karena pemerintah mengambil kebijakan ini karena melonjak atau meroketnya kasus harian COVID-19 atau COVID-19. Dan kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kasus supaya tidak semakin banyak, supaya tidak terkendali, diberlakukanlah PPKM darurat ini, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, apakah keadaan yang demikian itu baik, saudara? Banyak orang mengalami ketakutan, merasa takut, gelisah, khawatir. Bahkan banyak juga yang mengalami penderitaan karena kekurangan sakit penyakit dan lain sebagainya. Banyak orang merasa bahwa mereka itu tidak lagi memiliki harapan. Tidak ada masa depan, khawatir akan masa depannya. Bagaimana dengan pekerjaannya? Bagaimana dengan kebutuhan ekonominya, saudara? Karena keadaannya semakin sulit dan kurang baik dirasakan oleh orang-orang pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saya mau beritahukan pada saat ini bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudara, Tuhan menciptakan semuanya itu baik adanya. Ketika Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan Yahweh menciptakan daratan, lautan, dan juga tumbuhan berbiji. Kemudian hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan juga bulan dan benda langit yang lain. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di darat, laut, dan udara. Dan hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Buktinya kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 31a. Kejadian 1 ayat 31 saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Dan Elohim melihat segala yang telah Dia ciptakan, dan lihatlah itu sangat baik. Dan jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan menciptakan semuanya itu baik, sangat baik, saudara. Kalau Tuhan menciptakan semuanya itu dengan sangat baik, tentunya Tuhan Yahweh itu juga menginginkan kehidupan yang baik bagi umat-umatnya, bagi saya dan saudara. Tuhan mau kehidupan kita itu juga kehidupan yang baik. Bukan hidup yang penuh dengan penderitaan. Bukan hidup yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan lain-lain, saudara. Tuhan mau kehidupan kita umat-umat yang dikasihinya, dan kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya. Tuhan mau kehidupan kita itu juga baik, saudara. Tuhan mau menyampaikan pesan yang bisa kita tangkap melalui firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menghendaki dan Tuhan menginginkan kehidupan yang baik bagi kita. Penuh damai sejahtera. Dan selalu ada harapan bagi umatnya yang dikasihinya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, saudara. Bahwa rancangan-rancangan damai sejahtera itu disediakan oleh Tuhan. Tuhan merencanakan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Dan Tuhan siap memberikan kepada kita masa depan dan juga harapan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, artinya saudara, selalu ada harapan bagi kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan, ada harapan bagi kita, saudara. Dan Tuhan itu memberikan pengharapan kepada setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau kita baca di ayat sebelumnya, saudara, janji Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan itu memberikan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera dan rancangan-rancangan yang penuh dengan harapan. Sebenarnya kepada siapa rancangan ini pertama-tama kali Tuhan janjikan, saudara? Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, saudara. Dan inilah perkataan kitab itu yang telah Nabi Yeremia kirimkan dari Yerusalem kepada yang tersisa dari para tua-tua di pembuangan dan kepada para imam
dan kepada para nabi dan kepada seluruh bangsa yang telah Nebukadnezar bawa ke pembuangan dari Yerusalem ke Babylon. Jadi saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 1 ini jelas sekali bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yahweh melalui Nabi Yeremia ini pertama-tama kalinya dijanjikan kepada umat Israel yang berada di pembuangan di Babel oleh Raja Nebukadnezar. Hidup di dalam pembuangan atau penjajahan pastilah sangat-sangat menyakitkan, tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu ketika berada di dalam pembuangan, berada dalam penjajahan. Pastinya hidup sebagai orang atau warga yang terjajah itu juga tidak enak. Menyakitkan, pahit, getir, menderita, saudara. Tidak ada kebebasan, terkekang dan terus hidup dalam tekanan. Coba kalau kita tanya kepada kakek nenek kita yang dulu mengalami masa-masa penjajahan bangsa kita, pasti mereka juga tidak enak hidupnya, tertekan, mungkin mendengar suara pesawat atau suara tembakan saja sudah lari, ngumpet ya, ketakutan, gemetar, gelisah, saudara. Tidak enak hidup di dalam penjajahan. Dan pada saat itu ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babylon, saudara, keadaan mereka juga sangat-sangat tidak mengenakan. Penuh kekhawatiran, kegelisahan, bisa-bisa sewaktu-waktu mereka itu ditumpas, betul saudara? Sewaktu-waktu dihabiskan bisa, karena mereka berada di bawah penjajahan, saudara. Dan Tuhan Yahweh, Tuhan selalu ingin kehidupan umat manusia itu baik. Umat yang diciptakan, yang dikasihnya itu berada di dalam kehidupan yang baik. Sehingga Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan itu merancangkan kebaikan, merancangkan damai sejahtera, dan juga memberikan hari depan yang penuh harapan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, dalam keadaan yang demikian, berada dalam tekanan, penderitaan, kegelisahan, kekhawatiran saudara, Tuhan Yahweh berjanji memberikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu benar-benar sulit dan tidak ada harapan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan saat ini? Apa yang terjadi pada Bapak Ibu Saudara saat ini? Apakah saudara saat ini juga mengalami kondisi yang seperti itu? Mengalami penderitaan ataupun juga permasalahan hidup ataupun juga permasalahan dalam pekerjaan? Karena kita tahu keadaan saat ini benar-benar sulit saudara. Susah saudara. Apakah saudara juga mengalami sesuatu yang berat? Mengalami sesuatu yang menekan jiwa kita? Tuhan berjanji. Kalau janji Tuhan sudah disampaikan kepada bangsa Israel bahwa ada hari depan kepada bangsa Israel, Tuhan juga menjanjikan kepada kita saat ini bahwa di dalam Tuhan itu juga ada harapan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Ada harapan di dalam kehidupan kita kalau kita bertaut kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan jangan sampai saudara, beban hidup yang menekan, kondisi atau keadaan yang sulit saat ini, yang mungkin kita katakan tidak baik, kurang mendukung, kurang enak. Jangan sampai keadaan ini membuat iman kita lemah. Atau mungkin juga membuat kita ini jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai saudara. Bersama Tuhan, bersama Bapak Yahweh, ada jalan keluar, ada pengharapan, dan ada masa depan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan hari ini, harapan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan menjanjikan hidup yang penuh dengan harapan saudara, tetapi kalau saat ini Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kita bermasalah dengan pekerjaan, kita bermasalah dengan ekonomi, bermasalah dengan sakit penyakit, ataupun penderitaan yang lain. Hidup terasa berat, saudara. Sepertinya kita itu hilang harapan, saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau kita mengalami hal ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara,
segera datang kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sepertinya kehilangan harapan dan merasakan sesuatu yang berat, penderitaan yang berat di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Segera datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Ia adalah harapan yang tidak mengecewakan. Ketika persoalan hidup menghimpit, Tuhan Yesus adalah jawaban dan jalan keluar. Ketiadaan harapan di dalam kehidupan ini adalah faktor utama yang membuat manusia depresi, saudara. Kalau kita hilang harapan, tidak ada harapan, maka kehidupan kita akan depresi, akan stres, saudara. Dan depresi ini yang akan merampas kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Kita baca di dalam Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Dan ketika dia telah mendekati pintu gerbang kota itu, maka tampaklah seorang yang telah meninggal tengah diusung. Seorang anak laki-laki satu-satunya bagi ibunya. Dan dia adalah seorang janda. Dan kerumunan orang dari kota itu cukup banyak menyertainya. Dan ketika melihatnya, Tuhan berbelas kasihan terhadapnya dan berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Setelah mendekat, dia menyentuh usungan itu dan para pengusung itu masih berdiri. Dan dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit." Dan yang mati itu duduk dan mulai berbicara. Dan dia menyerahkan kepada ibunya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini dikisahkan seorang ibu janda di Nain merasakan bagaimana rasanya kehilangan harapan. Pedihnya kehilangan harapan karena dia memiliki seorang anak laki-laki yang satu-satunya yang dibanggakan, yang diharapkan, tetapi meninggal, saudara. Tetapi Tuhan Yesus datang. Dan salah satu tujuan Tuhan Yesus datang di dunia ini adalah memulihkan harapan umat manusia. Dan ketika Tuhan Yesus datang kepada ibu janda ini, Tuhan juga memulihkan harapan ibu janda yang sudah hilang, saudara. Hilang harapan, Tuhan memulihkan. Memulihkan harapan manusia. Memulihkan harapan kita ketika Tuhan datang di dalam kehidupan kita, saudara. Harapan adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita, saudara. Tanpa harapan, saudara, tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi berbagai tekanan, ujian, dan cobaan di dalam dunia ini. Kalau tidak ada harapan, saudara, kita juga tidak akan bisa memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Bapa Yahweh, yang hidup di dalam pimpinan Tuhan Yesus, Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu selalu ada harapan dan iman di dalam Tuhan, saudara. Dan di dalam Dia, saudara, di dalam Tuhan, Dia yang akan memberikan kepada kita perlindungan, keamanan di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekali lagi jika saat ini Tuhan izinkan kita berada di dalam situasi yang berat, yang sepertinya hilang harapan karena faktor-faktor ekonomi, pekerjaan dan lain-lain menghimpit kita, saudara. Segera datang kepada Tuhan. Pandang Tuhan Yesus karena Dia adalah sumber harapan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam kontrol dan pengaturan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita, memberikan pengertian ilahi kepada kita dan juga kekuatan ekstra kepada kita sehingga masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, ketakutan yang kita hadapi, penderitaan, himpitan yang kita hadapi saat ini, ada jalan keluar. Sudahkah kita datang kepada Tuhan saat ini, saudara? Apapun yang terjadi kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, yang Tuhan izinkan terjadi, yang mungkin Tuhan, yang mungkin saudara rasakan tidak baik, segera datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Dan Tuhan datang untuk memulihkan harapan umat manusia. Kalau Tuhan sudah memulihkan, bagaimana ibu janda Dina ini dipulihkan harapannya, Tuhan pun juga akan memulihkan harapan di dalam setiap kita yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Kemudian hal yang kedua, saudara, apa yang
harus kita lakukan ketika kita merasakan kehidupan yang sepertinya kita itu tidak ada harapan, hilang harapan, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah berdoa, saudara. Doa adalah kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya. Dan di saat-saat ini mungkin kita merasakan ketakutan yang luar biasa, berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa ada kuasa yang akan mengubahkan ketakutan itu menjadi kekuatan, saudara. Saya itu punya teman, saudara. Beberapa hari yang lalu karena kondisi-kondisi tidak baik, saudara. Saya punya teman ini, ya tidak perlu saya sebutkan di mana gitu ya, saudara. Saya memiliki teman ini, ternyata istrinya positif, saudara. Merasakan tidak enak, kemudian dites positif, sudah menangis. Coba ini diajak sama suaminya ke tempat yang lain, ke tempat yang berbeda, diteskan lagi di hari yang sama, saudara. Dites di tempat A, hasilnya positif, pada saat yang sama dites juga ke tempat B, hasilnya sama. Apa yang terjadi? Istrinya itu begitu ketakutan, saudara, menangis terus. Dia katakan, wah aku ini pasti akan mati. Tidak ada harapan karena tervonis positif, saudara. Tetapi saudara, saya katakan kepada teman saya, berdoa. Kalau pikirannya diisi hal-hal yang negatif, yang pesimis seperti itu, bagaimana dia akan kuat melewati sakitnya? Dia harus kuat doa kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, di dalam kitab suci, saudara, juga kita bisa melihat bagaimana Yosafat, Raja Israel, Raja Yehuda, Yosafat ini juga merasakan ketakutan yang luar biasa ketika Bani Moab dan Bani Amon menyerang, saudara. Menyerang kerajaannya. Raja Yosafat ini juga memiliki ketakutan yang luar biasa. Bagaimana doa yang dilakukan juga bisa mengubahkan ketakutan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12 sampai 19. 2 Tawarikh 20 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya Elohim kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena tidak ada kekuatan dalam kami di depan laskar yang besar ini yang datang melawan kami. Dan kami tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh, juga bayi-bayi mereka dan istri serta anak-anak mereka. Lalu Yahasiel anak Zakaria, anak Benaya, anak Yeiel, anak Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dan roh Yahweh ada di atasnya di tengah-tengah jemaat. Dan dia berkata, perhatikanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Raja Yosafat. Beginilah Yahweh berfirman kepadamu, janganlah kamu takut dan gentar akan penampakan laskar yang besar ini, karena peperangan ini bukan milikmu. Besok turunlah menyerang mereka. Lihatlah mereka akan naik melalui tanjakan Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung aliran sungai itu di depan padang gurun Yeruel. Engkau tidak akan berperang sendiri dalam hal ini. Tempatkanlah dirimu, berdirilah dan lihatlah keselamatan Yahweh ada bersamamu. Ya Yehuda dan Yerusalem, janganlah kamu gentar maupun takut. Besok keluarlah ke hadapan mereka dan Yahweh ada bersamamu. Dan Yosafat berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem bersujud di hadapan Yahweh untuk merendahkan diri mereka kepada Yahweh. Dan orang Lewi dan dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk mempersembahkan pujian bagi Yahweh Elohim Israel di tempat pemujaan dengan suara nyaring. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kalau kita baca ini tadi, saudara, dengan berdoa, saudara, berlutut kepada Bapa Yahweh, ayat yang ke-18. Dan Yosafat berlutut dengan mukanya sampai ke tanah, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Ketakutan yang ada padanya berubah menjadi kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pengharapan ketika dia berdoa kepada Tuhan. Ada harapan bahwa Tuhan akan menolong dan dia bersama
rakyat Yehuda, rakyat Israel pada waktu itu bisa mengalahkan Bani Moab dan juga Bani Amon. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ada pengharapan, itu berarti juga bahwa ada harapan bahwa dia itu terbebas karena sesuatu yang dirasa bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu mungkin terjadi, saudara. Dan benar-benar terjadi ketika Yosafat maju berperang dengan penuh keberanian. Akhirnya pun juga tampil sebagai pemenang, saudara. Saudara mau ketakutan kita diubahkan menjadi kekuatan? Kalau saat ini saudara mengalami ketakutan, Tuhan sanggup mengubahkan ketakutan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita bisa menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan berdoa ini tadi, saudara. Ketika kita mengetahui bahwa ada orang yang berdoa kepada kita, pasti juga kita merasa ada harapan ya, saudara. Contohnya saja, mungkin saudara mengalami sesuatu yang rasanya itu berat sekali, atau mungkin saudara sakit. Saya yakin pasti saudara telepon atau WA Bapak Gembala atau mungkin saudara yang lain, berarti bantu saya doa, saya begini. Atau mungkin juga saudara akan mengalami sesuatu yang harus saudara lewati. Mungkin saudara merasa berat, takut untuk melewatinya. Pasti saudara akan meminta didoakan. Benar tidak, saudara? Ataupun mungkin juga saudara berdoa sendiri. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada kekuatan. Dan juga ketika kita didoakan, ada suatu pengharapan bahwa doa kita didengar Tuhan dan kita sanggup melewati masalah-masalah yang kita hadapi, saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika Pak Ari sakit ya, saudara. Ketika Pak Ari sakit, saya sama Pak Ari itu juga WA sama Bapak Gembala minta dukungan doanya, saudara. Tetapi setelah hari berjalan ya, saudara, Pak Ari update terus ya, menyampaikan kepada Bapak Gembala dan juga minta dukungan doa. Saya tanyakan, Mas sudah WA sama Pak Yakub? Sudah. Beberapa hari lagi saya tanyakan, sudah WA? Sudah. Makanya saya berhenti WA karena kami ini satu ya, saudara, satu, sama-sama. Jadi saya tidak WA karena sama. Pak Ari minta dukungan doa itu untuk kami. Dan ketika kita minta didoakan, saudara, ada harapan di dalam kehidupan kita bahwa kita itu bisa dipulihkan. Semakin merasa dikuatkan, saudara. Kita memang berdoa sendiri juga kepada Tuhan. Tetapi ketika ada orang lain juga yang mendoakan, kita merasa semakin dikuatkan, saudara. Begitu juga, saudara, Bapak Simeon, wakil gembala kita ini juga, saudara, ketika kami harus menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan ya, karena Pak Ari sakit itu sampai 3 kali mengunjungi kami ya, saudara. Walaupun tidak berinteraksi langsung ya, ketika di rumah sakit mengirimkan obat. Di rumah juga mengirimkan obat. Dan ketika saya bekerja juga mengirimkan obat. Nah, ada dukungan fisik dan juga dukungan doa yang diberikan, memberikan kami kekuatan. Ada pengharapan yang benar-benar kami alami, saudara. Pengharapan yang dari Tuhan dan juga dukungan doa dari Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan juga tentunya dukungan dari Bapak Ibu Saudara Jemaat semuanya, saudara. Doa itu bisa mengubahkan ketakutan menjadi kekuatan, saudara. Dan juga di dalam doa ada pengharapan, saudara. Saya ini ya, saudara, kalau mau bertugas, jujur saja sampai saat ini, pasti sebelum berangkat, atau mungkin kalau pada waktu berangkat pas cepat-cepat ya, di mobil, di luar, saya minta didoakan oleh suami, tumpang tangan kepada saya. Kalau sudah didoakan rasanya itu lebih kuat, saudara. Ada pengharapan. Saya berharap ketika didoakan ada kekuatan, ada pengharapan bahwa saya itu bisa menyampaikan dengan baik, bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih baik, lebih pede begitu ya, saudara, ketika sudah didoakan. Doa memunculkan harapan-harapan untuk dipulihkan, saudara, dikuatkan, dan kita tidak sendiri karena ada seseorang yang peduli dengan kita. Terutama tentu saja ada Tuhan yang senantiasa tidak pernah mengabaikan kita sedikit pun ketika kita berdoa kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mari di dalam kehidupan kita membiasakan diri menggunakan kata-kata untuk membangun harapan. Kata-kata yang berisi doa dan harapan-harapan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai membiasakan diri kita dengan menggunakan kata-kata yang memuliakan Tuhan, saudara. Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa ya, saudara.
Kalau kita menggunakan kata-kata yang baik untuk memuliakan Tuhan, saudara, maka ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ada harapan untuk kita menyelesaikan aktivitas berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa dan selalu berjaga-jaga. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 36. Maka berjaga-jagalah setiap saat sambil berdoa, supaya kamu dianggap layak untuk luput dari semua hal-hal ini yang akan segera terjadi dan untuk berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini untuk terus berjaga-jaga, waspada dan selalu berdoa. Supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, penderitaan, kegelisahan, kekhawatiran, tekanan, permasalahan-permasalahan yang lain, kita bisa diluputkan. Artinya kita bisa melewatinya. Karena itu kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga. Sehingga ketika kita selalu berdoa, berjaga-jaga akan timbul suatu pengharapan. Tentu saja pengharapan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, saudara, berdoa kepada Tuhan. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai iman kita menjadi lemah karena permasalahan yang terjadi. Tetapi dengan berdoa kita akan beroleh kekuatan. Ketakutan diubahkan. Kelemahan akan dikuatkan, saudara. Dan kita percaya selalu ada pengharapan kalau kita berharap kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ini mengalami penderitaan yang terus menghimpit kita dan sepertinya kita akan kehilangan harapan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki semangat, saudara. Semangat hidup akan membuat hidup kita ini membuat kita lebih berarti. Semangat hidup juga akan mengalahkan segala kekhawatiran, saudara. Setiap hari saat bangun pagi ya, saudara, kita semangati diri kita sendiri. Semangat dengan ucapan syukur, supaya setiap apa yang kita lakukan sepanjang hari itu bisa berjalan dengan baik, saudara. Di luar sana, setan terutama, saudara, tentu saja tidak ingin kehidupan kita baik ataupun penuh pengharapan ya. Pasti setan ingin kehidupan kita hancur, jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, dan juga segala permasalahan yang kita hadapi mungkin akan membuat kita letih atau lesu, tidak ada semangat ya, saudara. Firman Tuhan memberi nasihat kepada kita saat ini untuk terus kita bersemangat. Karena dengan semangat kita akan mampu menghadapi dan juga menanggung penderitaan ataupun ujian dan pencobaan yang datang. Kalau kita melihat film ya, saudara, seringkali ya misalnya film ini dilengkapi dengan ada suatu pertandingan atau mungkin ada perkelahian di dalam film itu. Nah, ketika seseorang hampir kalah, ya seringkali ini saya juga perhatikan nih, seseorang hampir kalah, kemudian datang saudaranya, apa istrinya, atau anaknya, atau pacarnya yang memberi semangat, tiba-tiba dia kembali semangat ya, saudara. Perlombaan sudah hampir selesai ya, kalau kita melihat film ya, kira berapa menit lagi sudah hampir kalah. Kemudian orang yang dikagumi, orang yang diteladani, yang disayangi datang, jadi semangat, akhirnya memenangkan pertandingan. Betul ya, saudara? Kalau kita lihat di dalam film-film seperti itu ya, apakah sutradara ataupun penulis itu sembarangan menulis? Tidak, saudara. Karena memang saudara ataupun orang yang dikasihi, orang yang menjadi teladan, ketika datang itu bisa memunculkan semangat, saudara. Contohnya ini, kalau kita bekerja, mungkin teman kita ataupun saudara kita, pasangan kita mengatakan, selamat bekerja, semangat ya hari ini. Wah, rasanya sudah berbeda, jadi tambah semangat, saudara. Begitu juga mungkin kalau anak-anak saya ya tes ya, seperti Elisa tes, kemudian sebelum saya berangkat kerja, Dek, Mama berangkat ya, semangat ya tesnya, pasti bisa, Bapak yang menolong, amin ya gitu. Memberikan semangat, saudara. Begitu juga dalam hal apapun, ujian dan lain, saudara. Diberi semangat oleh orang-orang itu rasanya berbeda, saudara. Itu juga menimbulkan kekuatan dan harapan, saudara. Kalau diberi semangat, apalagi mungkin akan bertanding, saudara, didampingi orang yang disayangi ya, atau yang dihormati, ada semangat, ada harapan untuk memenangkan pertandingan.
untuk bisa kalau tes menyelesaikan tesnya dengan baik, ada semangat dan kekuatan. Nah, siapa yang memberi semangat itu tadi ya? Bisa saudara ya, bisa teman-teman atau orang yang berada di dekat kita, teman kita, sahabat kita, orang tua kita, saudara-saudara seiman yang lain itu bisa memberi semangat. Kita baca di dalam Ayub 2 ayat 11. Dan ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala kemalangan yang menimpanya, dan mereka datang dari tempat masing-masing, Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah, dan mereka telah bersepakat datang untuk meratap kepadanya, meratap dengannya. Nah saudara, kedatangan teman-teman Ayub pada waktu itu ya, Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan segalanya yang ada di dunia ini ya saudara, harta bendanya dan juga anak-anaknya, bahkan dia menderita sakit yang luar biasa. Teman-temannya datang untuk memberi semangat, memberi dukungan. Ya, walaupun mungkin kadang yang disampaikan teman tidak sesuai ataupun mungkin kurang ya sudah. Tetapi dengan kedatangan mereka itu sudah memberikan semangat supaya Ayub beroleh kekuatan, saudara. Selain teman, saudara-saudara kekasih kita, itu sahabat kita juga bisa memberi kita semangat, saudara. Di dalam Amsal 17 ayat 17 kita baca, seorang sahabat mengasihi setiap saat, dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Artinya saudara itu yang dekat dengan kita, kalau kita mengalami sesuatu pasti dia itu akan ada untuk kita, saudara. Saudara yang baik pasti akan ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan seorang sahabat pasti akan mengasihi kita. Kalau kita sedang mengalami sesuatu yang melemahkan, ataupun juga kita mengalami penderitaan, sakit penyakit, sahabat akan datang kepada kita untuk memberikan semangat. Saudara kita juga akan menolong kita. Kita ini tidak akan pernah dibiarkan sendirian, saudara. Jadi saudara, apapun yang terjadi, mari kita tetap semangat selalu. Jangan sampai kita hilang harapan. Semangat itu juga bisa dimunculkan dari diri kita sendiri, saudara. Orang lain memberikan semangat, tetapi diri kita ogah-ogahan, tidak menyambut semangat mereka ataupun kekuatan yang akan Tuhan berikan, juga percuma. Semangat juga harus kita munculkan dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita hilang harapan. Seperti Raja Daud. Raja Daud itu juga menyemangati dirinya sendiri, saudara. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat tertekan karena orang-orang itu berkata akan merajamnya. Sebab jiwa orang-orang itu berduka cita, masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Kita juga harus menguatkan diri kita, dari hati kita juga memunculkan kekuatan bersama Tuhan, saudara. Sahabat bisa memberikan kekuatan kita, diri kita juga harus memunculkan, di dalam hati kita harus memunculkan semangat supaya kita tidak hilang harapan. Dan pastinya sahabat saja memberikan kekuatan kepada kita, orang lain memberikan kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita, diri kita juga memberi semangat. Tuhan pun juga akan memberikan semangat kepada kita. Kalau kita mau dibentuk, mau menyerahkan diri kita, bersandar, berharap kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan tinggal diam, saudara. Kalau kita mengalami sesuatu, teman-teman memberikan semangat kita. Nah, bagaimana kalau sebaliknya teman kita mengalami penderitaan, permasalahan, tekanan, himpitan, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus memberikan semangat kepada mereka, saudara. Bagaimana memberi semangat? Mendoakan mereka itu juga memberi semangat. Menyemangati, mendoakan, menguatkan, saudara. Kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita semuanya semakin dikuatkan, saudara. Saat-saat ini memang saat-saat yang tidak mudah, dan Tuhan menghendaki kita ini bersatu, saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, dengan saling menguatkan, saling memberikan semangat supaya tidak ada di antara kita yang kehilangan harapan. Firman Tuhan hari ini, harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri juga sudah berjanji akan memberikan harapan kepada kita umat-umatnya. Selalu ada harapan di dalam Tuhan dan juga bersama Tuhan. Tuhan itu baik dan rancangannya indah penuh dengan harapan.
Dan Tuhan menghendaki kehidupan kita ini juga selalu baik dalam pemandangannya. Dan apabila Tuhan izinkan permasalahan hidup, kepedihan, kekhawatiran, gelisah, ketakutan, dan lain-lain terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita kehilangan harapan. Jangan sampai kita kehilangan iman, bahkan kita menyalahkan Tuhan, ataupun juga kita hilang harapan, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa janjinya itu tetap ada dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Bahwa Tuhan akan memberikan harapan. Dan di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, mari saudara, jangan sampai kita hilang harapan. Kalau hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, mari kita lakukan segera. Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dan tetap miliki semangat supaya kita beroleh kekuatan untuk mengalahkan setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Saya tidak akan memperpanjangkan firman pada hari ini, kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita telah mendengarkan firman yang sangat luar biasa, sehingga kita semua tetap memiliki satu pengharapan. Terima kasih Bu Ari untuk firman yang disampaikannya, sungguh luar biasa. Saya tambahkan sedikit, ada harapan yang tadi belum sempat disampaikan, yaitu harapan yang pasti, yaitu hidup kekal. Itu harapan yang tidak sia-sia, ya. Harapan di bumi ini tergantung situasi dan kondisi lingkungan serta kondisi dunia serta keputusan komitmen pribadi. Tetapi yang mengasihi Tuhan akan selalu dipelihara sampai akhir hayat, akhir kehidupan kita. Sesuatu yang terjadi dan menyebabkan terasa tanpa harapan, tadi sudah disampaikan, itu semua atas izin Tuhan agar kita dapat merasakan penyertaan Elohim. Jadi supaya orang-orang itu tahu bahwa saudara itu disertai oleh Tuhan, maka terkadang sesuatu yang tidak enak harus terjadi, supaya kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Seperti bangsa Israel juga seperti itu, ya. Sekali lagi Bu Ari, terima kasih untuk firman yang ditaburkan, sungguh luar biasa, memberikan pengharapan yang besar bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini, yang memberikan pengharapan yang besar di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bu Ari beserta dengan seluruh keluarga, supaya keluarga ini bukan hanya memiliki harapan yang besar, tetapi bahkan menjadi berkat untuk memberikan harapan bagi orang lain. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan. Kiranya hikmat dari sorga senantiasa menyertai Bu Ari di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu menyertai kami sampai akhir hayat, dan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Karena kepastian harapan kami, ketika kami dipanggil Engkau kapanpun, maka kami akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini, dengan harapan yang jauh lebih besar dari hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kami naikkan kepadamu, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana alecha wikunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah.
Yisa Yahweh pana oleh kawe Yashem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shabbat Shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati.